Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan cerita Mami si Kembar. Dan kali ini vlog Mami spesial sekali karena bercerita tentang pengalaman pribadi, bercerita tentang kenapa sih akun YouTube Mami itu judulnya Cerita Mami si Kembar. Nonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe. Ini papi nak, dek, dedek, ini papi nak, dedek, dedek, aduh, ngantuk ya, sayang, masih ngantuk ya sayangnya, aduh, garuk lagi nak, garuk, aduh nak, aduh Tuhan, cepat besar ya nak, cepat gemuk ya nak sayang. Aduh, olahraga terus. Olahraga terus. Aduh, tendang terus nak. Aduh, biar cepat gede ya nak. Hai semua, perkenalkan nama saya Reski Sarina. Kini usia saya sudah menginjak umur 42 tahun. Jadi secara singkat sebenarnya sudah lama sekali ingin membuat satu video lengkap tentang kenapa sih judul akun YouTube saya adalah Cerita Mami si Kembar. Jadi sebenarnya ada cerita di balik judul tersebut, kenapa dipanggil Mami si Kembar. Nah, di video kali ini memang spesial sekali. Saya membahas program IVF ataupun program bayi tabung yang saya dan suami lakukan di tahun 2011. Di program IVF itu memang ketika kami sudah tidak nomaden pada saat itu ya, tidak nomaden karena pekerjaan suami yang selalu pindah-pindah kota, jadinya menuntut kita sendiri pun nggak bisa berobat kemana-mana gitu, karena kami kebanyakan pindahnya ke kabupaten bukan ke kota besar. Nah, ketika dipindahkan kembali ke Jakarta, ke kantor pusat, disitulah kami berdua memutuskan yuk kita berobat gitu ya. Dalam artian dulu kan kalau pergi ke dokter itu paling ya hanya cek aja subur nggak sih, kenapa sih kayak gini dan sebagainya gitu ya, sampai pada akhirnya tuh pernah sampai ngurut gitu ya, sampai apa ya, habis ngurut itu aja tuh obatnya tuh harus bayarnya tuh kalau nggak salah tuh 1 juta ya, zaman dulu tuh ngurut terus dikasih obat harga 1 juta tuh mahal banget gitu ya. Itu menurut pemikiran saya saat itu. Udah gitu saya juga sering diurut ya, suami juga suka diurut, saya juga begitu, istilahnya mencoba tradisional gitu ya, tradisional way gitu. Jadinya sampai saya dibilang rahim saya jamuran lah, rahim saya terbalik gitu ya. Saya sampai bingung kok bisa ada sih istilah kayak seperti itu gitu kan ya. Tetapi balik lagi, karena keinginan kita itu memang sangat besar sekali, karena saya sendiri pun guru sekolah minggu selama 10 tahun saat itu ya. Jadi setelah mereka tuh udah benar-benar off ya, karena memang harus ikut suami nomaden pindah kemanapun gitu ya, harus siap. Nah, jadi memang cinta anak-anak sekali gitu. Jadi setiap melihat iklan di TV itu yang ada iklan baby gitu ya, rasanya tuh ingin meneteskan air mata gitu. Kapan ya saya dipanggil mama, saya kapan dipanggil mami, ibu, segala macam gitu ya. Terus dengerin tangisan bayi dan sebagainya gitu. Jadi itu kerinduan yang berbeda yang saya rasakan. Dan saat itu memang
setelah kami pindah ke Jakarta lagi, di situ kami memutuskan yuk kita berobat ke dokter. Jadi kata suami saat itu, kita nggak usah nebak-nebak lagi, sebenarnya kita kenapa gitu berdua ya. Akhirnya mama ini kan orangnya aktif juga ya, maksudnya sering bertanya sama saudara atau siapapun juga agar memang anaknya gitu ya, anak perempuannya juga ya bisa hamil dan juga memiliki keturunan gitu ya. Akhirnya ada yang nunjukin yuk ke rumah sakit Melania Bogor aja gitu kan. Dan di situ kami mencoba dan ketemu Dr. Edward Sitompul. Jadi di situ betul-betul Tuhan tunjukkan kepada kami dokter yang dokter yang sabar gitu, dokter yang mau nerangin sampai detail gitu loh. Kamu mau punya anak gitu kan, kamu juga mau punya anak gitu kan. Kalau mau punya anak harus kerja sama gitu, nggak bisa yang berobat hanya laki-laki saja ataupun perempuan saja, atau si istri saja atau si suami saja gitu ya. Dan kalau kita mau memiliki anak ya dua-dua itu harus punya niatan yang kuat, terus usaha juga yang besar gitu ya. Lalu kemudian kita lakukan tes gitu kan. Nah ternyata suami hanya dikasih vitamin saja, dia nggak ada masalah. Tetapi saya itu pertama kali dilakukan tes adalah tes saya pokoknya waktu itu tes ada miom atau ada kista gitu ya ceritanya. Ternyata ada miom, memang jumlahnya kecil, memang ukurannya kecil gitu kan, tetapi ini harus dihilangkan gitu kan ya. Dan akhirnya itu tahapan pertama yang kami lakukan gitu ya, yaitu bagaimana caranya mengecilkan miom atau menghilangkan miom tersebut. Kalau nggak salah saya berobat sekitar 2 bulan atau 3 bulan ya, itu harus disuntik gitu ya. Dan ketika disuntik itu saya memang tidak akan haid gitu. Itu satu obatnya itu suntikannya saya lupa ya, harganya sekitar 2 juta atau berapa gitu, saya lupa ya, sekitar 2 jutaan gitu. Jadi karena memang sudah niat sekali ya sudah gitu ya, kita cari obatnya dan kita bawa itu ke dokter dan dibantu untuk nyuntik kayak gitu ceritanya. Jadi setelah itu barulah dilakukan tes ulang gitu ya, miomnya bagaimana gitu perkembangannya. Dan ketika sudah oke, kami memang dianjurkan langsung program bayi tabung gitu ya. Karena setelah di radiologi ya, ternyata ada hal-hal lain, yaitu saluran tuba fallopi kiri dan kanan itu non paten, yang artinya adalah memang tertutup gitu, kayak tertutup total gitu. Banyak orang bilang udah ditiup aja gitu kan, udah dipotong aja, dioperasi dan segala macam. Cuman kami berpikir lagi, aduh ini dana dari mana gitu kan ya. Saat itu radiologi HSG yang membuat saya tuh tahu kenapa selama ini seperti itu ya. Ada miom, terus ada penyumbatan kiri dan kanan. Kalau sudah penyumbatan itu larinya udah nggak bisa lagi inseminasi, itu benar-benar total harus bayi tabung. Jadi there is no way, jadi mau nggak mau pilihannya hanya itu. Jadi pada saat itu kita cari tahu lagi informasi berapa sih biaya program bayi tabung gitu. Dibilang dokter sih hanya 40 juta, dibilangnya ya 40 juta, segitu aja pun udah besar sekali buat kami. Tetapi setelah mencari-cari informasi selengkap-lengkapnya tentang IVF, tentang bayi tabung, kayaknya dananya nggak segitu gitu ya. Lalu nggak tahu, yang namanya Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita ya, yang percaya kepada Tuhan. Saat itu tuh suami saya di PHK. Jadi perusahaannya yang tadinya yayasan tuh harus berganti nama menjadi PT. Dan di situ semua karyawan yang levelnya agak lumayan tuh semua di PHK atau dirumahkan gitu ya. Kalau nggak salah tuh selama 6 bulan. Walaupun dapat gaji, kalau nggak salah ya gaji berapa kali gitu ya. Dan didapat pesangon. Dari pesangon itulah sekitar 100 juta kalau nggak salah. Dari situlah kami berobat gitu loh. Jadi Tuhan itu kasih cara sama kita di waktu yang tepat gitu. Jadinya nggak bisa dibilang niatnya cukup, usahanya cukup, tapi memang doa itu harus kuat gitu loh. Jadi ketika saya dapat hasil dari lab, dibilang
waktu Buffalo Pinot tadi itu saya tuh lagi masih bekerja ya. Saya ambil hasilnya tuh saya rasanya sampai rumah tuh mau teriak, mau nangis di angkot juga nggak bisa, rasanya tertekan gitu, rasaku terpendam di dalam. Sudah mantap, ya udah gitu loh, kita jalan dengan apa ya, kita jalan dengan keyakinan gitu, kita jalan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada kita gitu ya. Walaupun orang kadang suka bilang ya udah ambil anak aja, dipancing kan nanti juga berhasil gitu kan, banyak juga orang yang seperti itu. Tetapi saat itu kata memancing itu buat saya saat itu ya, saya berpikiran kalau nggak darah daging saya punya rasa takut yang berlebihan gitu ya. Mungkin ketika saya mencubit dia atau saya ya namanya juga apa ya, manusia itu kan punya titik kesabaran gitu, entah saya marahin dia gitu ya, saya takut gitu, saya takut sekali gitu. Berbeda rasanya ketika memang itu dari darah daging sendiri ya, itu pemikiran saya tanggung jawabnya jauh lebih double, itu aja sih. Intinya tanggung jawab saya jauh lebih double gitu. Jadinya saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada saya gitu kan ya. Jadi jauh-jauh sebelum kami mengikuti program memang kami rajin sekali berdoa setiap jam 12 malam ya. Pada saat itu ya kami betul-betul apa ya, betul-betul meminta sama Tuhan gitu, sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya lelah gitu loh, saya capek Tuhan gitu, kapan Tuhan berikan anak kepada saya gitu kan. Karena tidak saya sendiri pasti yang mengalami hal tersebut, yang merasa hati seorang perempuan tuh ada di titik yang udah down banget gitu ya rasanya gitu. Berpengharapan gitu, tetapi ketika sudah di puncaknya gitu ya, sudah betul-betul berserah total sama Tuhan, disitulah memang jalan itu terbuka lebar sekali gitu. Dan Tuhan juga menguji kesabaran kita, sampai mana sih kita ini bergantung sama Tuhan gitu. Jadi ketika sudah memutuskan ya udah ikut program bayi tabung, suami minta, ketika itu suami masih kerja di Indonesia Timur ya, jadi suami katakan carilah informasi sebanyak-banyaknya biar kita tahu biayanya berapa gitu ya. Jadi ketika itu saya akhirnya memantapkan juga hati saya, karena support suami itu sangat penting, dan orang tua saya juga wajib tahu, begitu juga mertua gitu kan ya. Walaupun di pikiran orang tua kita tuh zaman itu ya, apaan sih itu, apa kata orang, bayinya ditaruh di tabung gitu kan ya. Jadi pengertiannya masih apa ya, itulah dia, sempit gitu ya, lingkarannya masih sempit. Jadi balik lagi, kita harus menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti dengan umur orang tua kita yang sebegitu gitu kan ya. Banyak ternyata yang nggak dipahami juga gitu ya, takut gitu. Jadi kadang orang tua bilang, dia jangan cita-citain nanti ya gitu ya, jangan cita-cita, kayaknya aneh kedengaran gitu, bayi tabung apaan bayi tabung kayak gitu ya. Oke, jadi singkat cerita, setelah apa namanya, saya dan suami memutuskan bayi tabung dan sudah tahu berapa biayanya, akhirnya kami pun dapat surat rekomendasi dari dokter di Bogor, Rumah Sakit Melania, ke Rumah Sakit Yasmin Kencana, yaitu RSCM Yasmin Kencana, khusus infertilitas gitu ya. Jadi saya melakukannya sendirian. Setiap saya harus datang ke rumah sakit, saya pergi jam 5 subuh agar saya dapat kereta lebih pagi, karena di sana nggak mengenal yang namanya by phone gitu ya. Booking by phone tuh nggak ada. Jadi siapa yang datang duluan itu yang diutamakan. Jadinya mau nggak mau saya dari Bogor ke Jakarta naik kereta api harus bangun jam 5 subuh. Dan setiap bangun jam 5 subuh tuh suami selalu nelfon saya, dan suami selalu doakan saya dari jauh
agar segalanya diberikan kelancaran gitu kan. Ketika saya berangkat itu, saya apa ya, hati saya tuh sukacita aja gitu, sukacita. Karena saya pernah bilang sama suami, kalau gagal gimana ya? Terus suami jawab, gak usah dipikirin, dia bilang, jalanin aja santai, dia bilang, jalanin aja gitu, gak usah dipikirin gitu. Saya kan berpikir kalau dana kurang gimana, dia bilang udah pokoknya gak usah dipikirin gitu. Jadi betul-betul membuat saya, ya udah, saya hanya berpikir, saya ikut program, ya udah itu aja yang kamu pikirin gitu loh, jangan yang lain-lain tuh biasa yang pikirin, ya gitu ceritanya. Jadi ketika saya harus datang di hari haid keberapa ya saya lupa, nanti saya coba cari dokumennya lagi ya, hari kedua saya lupa, entah hari ke-7 lagi datang, hari ke-10, hari ke-14 gitu ya. Karena ketika kita haid calon dari sel telur tersebut itu sudah ada gitu loh, jadi bisa dilihat, bisa dikeker dari kiri dan kanan rahim kita. Jadi berapa telur di kiri dan telur di kanan gitu ya, jadi udah bisa dilihat pas lagi haid gitu kan ya. Dan memang sebelum saya ikut program tersebut ya, kita memang harus benar-benar sehat gitu loh. Jadi kalaupun ada kekurangan itu harus diperbaiki, jadi nggak asal-asalan juga ikut program bayi tabung. Jadi saya juga kemarin dicek lagi rahimnya ya kan, saya lupa istilahnya apa ya, itu dimasukkan alat, ada kamera, kayaknya panjang gitu alat itu, ada kamera kecil, jadi kita bisa lihat di layar TV bagaimana di dalam rahim kita nih semuanya gitu ya. Nah setelah itu lolos, puji Tuhan juga lolos, dan juga saya harus apa ya, menjaga berat badan stabil, jadinya dikasih obat juga agar gula darah kita juga stabil gitu jadinya. Nah setelah mengikuti proses itu, mulailah saya datang harus tepat waktu. Kalau dibilang hari kedua datang, hari kedua datang. Jadi jangan pernah lewat dari apa yang sudah ditentukan dokter, dan kita belajar disiplin di situ, betul-betul disiplin 1000% kalau saya bilang. Jadinya karena sudah mantap hati, semuanya udah pakai doa, jadi janganlah sampai sia-sia gitu kan ya. Dan akhirnya ketika sudah sel telur itu sudah mencapai diameter 2 cm, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, itu baru bisa dipanen. Disitulah saya melakukan pengangkatan atau pengambilan sel telur. Nah ketika pengambilan sel telur itu, disitulah ada biaya operasi sekitar, mungkin dulu itu sekitar 30 jutaan. Kalau sekarang jujur saya nggak tahu berapa gitu ya. Jadi udah itu nanti itulah yang akan siap dikawinkan sama sperma. Nah ketika mau dikawinkan, disitulah suami saya datang. Jadi dari Indonesia Timur terbang ke Jakarta hanya untuk memperoleh sperma, karena spermanya kan harus segar. Nah jadi dibantu bagaimana cara keluar sperma. Jadi di situ disediain kamar, ada TV-nya. Kalau memang susah ya dibantu, ada BF-nya di situ kan ya, film ya. Tapi kami nggak menggunakan itu ya. Kalau rasanya gimana gitu, kayaknya nggak biasa gitu kan ya. Akhirnya ke kamar mandi, dan pokoknya dikasih satu apa sih namanya, kayak orang kalau misalnya mau tes air kencing ya, kayak botol kecil gitu warna putih. Nah di situ dimasukkan. Jadi ketika itu disitulah dikawinkan. Gitu, dikawinkan. Dan saya setelah pengangkatan itu kita ya langsung pulang gitu. Lalu kemudian disitulah yang dakdikduk nunggu kita ditelepon. Jadi ketika sudah dikawinkan, sel telur dan juga sperma itu berkembangnya itu luar biasa gitu. Dari hari kedua sudah mulai terlihat, dan pada hari ketiga saya ingat banget kita disuruh datang gitu ya. Dan di situ kita mau tanam yang namanya hasil perkawinan antara sel telur dan sperma itu, yaitu embrio gitu. Dan memang sebelum dimasukkan ke dalam rahim, dokter itu cuma bilang satu aja, Bu, berdoa ya, dia bilang. Iya dok, saya bilang. Saya memang nggak mikirin apa-apa, saya nggak mikirin positif negatif, saya maksudnya nggak mikirin yang lain-lain, pokoknya fokus saya serahkan sama Tuhan. Jadi dokter bilang, Bu, kalau dasarnya nempel ya nempel gitu, udah gitu aja gitu. Dokter
dokter Andon ya waktu itu ya, dia tuh cuma bilang gitu aja, sesimpel itu aja dia bilang gitu. Ya sudah, berarti segala sesuatunya memang ikut campur tangan Tuhan gitu kan. Dan suami saya nemenin saya, dia cuti ya kan, dia cuti, lalu kemudian kami kan nggak punya mobil ya, jadi kami pinjam mobil saudara gitu ya. Jadi ketika hari ketiga itu ya mau ditanam embrio, saya langsung minta burger waktu itu, Burger King. Saya inget banget, Burger King saya inget banget. Akhirnya di tengah jalan tol itu kan ada aja kan, kalau di tol Jakarta Bogor ya toh, tol dalam kota itu kan ada tempat peristirahatan dan kita bisa jajan di situ ya. Nggak tahu waktu itu saya mintanya Burger King aja gitu ya. Pengen rasanya makan itu dulu karena saya tahu ketika kita nanti sudah ikut program bayi tabung, saya harus disiplin banget gitu. Makanan nggak jajan, masak, no mecin, rebus-rebusan, makan ikan, salmon segala macam gitu ya. Pokoknya yang betul-betul makanan sehat lah. Cuman saat itu nggak tahu kenapa mintanya Burger King gitu ya. Akhirnya dibeliin suami ya Burger Kingnya yang besar dan juga kentang goreng gitu. Jadi nggak heran si kembar juga suka sama burger dan juga kentang goreng gitu ya. Jadi akhirnya di situ ya, sebelum kami mau nanam embrio, teman-teman tahu nggak? Sebenarnya uang kami itu kurang. Jadi pas perjalanan mau ke Jakarta, mau tanam embrio, ada telepon masuk. Kami ngajuin pinjaman waktu itu KTA. Zaman dulu ada ya kredit tanpa amungan. Di situ cair loh, 25 juta. Di situ saya tuh mau nangis. Yang saya katakan tuh dia, Tuhan memberikan segalanya tepat pada waktunya gitu loh. Uang dari PHK itu kurang gitu ya. Kalau nggak salah itu habis total sekitar 130 jutaan lah. Ya sama saya berangkat, pakai ongkos naik kereta, makan siang dan segalanya. Itu sih paling cuma seberapa lah itu. Tapi saya hitung segalanya itu 130 juta. Itu belum dengan ketika sudah usai melakukan program bayi tabung, itu mesti ada lagi obat yang harus dibeli. Itu tuh belum termasuk gitu loh. Jadi cair duit itu 25 juta dan kami cicil selama 3 tahun 1 juta itu udah gak kami pikirin lagi gitu ya. Jadi selama menjalankan program bayi tabung itu kami tetap dakdikduk. Karena apa? 2 minggu kemudian kami harus datang lagi ke rumah sakit dan yang mendampingi adalah mama dan papa ya di Bogor ya kan, karena saya tinggal di Bogor. Jadi suami udah balik lagi ke Indonesia Timur untuk bekerja. Jadi pada saat itu ya saya nggak tahu waktu itu udah lama sekali, beberapa tahun yang lalu sebelum ikut program tuh kalau nyeplok telur itu kuningnya dua dan itu terjadi 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut tapi hanya kejadian 2 kali. Nah gitu ya, dan cantik gitu loh, bentuknya cantik gitu, memang besar sekali, kuning gitu berdua. Dan anehnya juga saya suka sekali dengan nomor handphone yang pakai kembar di belakang. Saya ingat banget tuh, nomor 08 977 08 sekian, doyan sekali yang namanya tuh kembar. 2 minggu kemudian saya harus datang lagi ke rumah sakit gitu ya untuk ngecek berapakah BHCG saya. Kalau dia makin tinggi berarti ada kemungkinan kembar gitu ya. Jadi rahim yang saya rasakan selama 2 minggu itu setelah ditanam ya, memang kiri dan kanan tuh sakit. Saya rasa sakit sekali gitu, kayak orang kayak orang nahan kencing gitu ya, tapi yang sakit itu kiri dengan kanan. Jadi ketika bergerak itu gimana gitu. Dan itu sama sakitnya ketika waktu saya nyuntik sel telur itu kan harus disuntik dan diameternya harus 2 cm. Ketika berkembang juga saya merasakan hal yang sama gitu ya, sakit kiri dan kanan gitu loh. Berasa apa ya, berasa ya kalau duduk dilipat gitu
berasa sakit memang gitu ya, nyeri gitu kayak sakit. Nah begitu juga ketika bayi kembar ya, waktu itu kita tuh 2 minggu tuh belum tahu itu bayi kembar apa enggak gitu ya. Jadi kita berharap BHCG-nya tinggi, itu aja sih, ada kenaikan gitu. Dan kita nggak pakai test pack sama sekali. Saya juga nggak pernah pakai test pack sama sekali, karena 2 minggu kemudian akan datang ke dokter dan itu langsung cek darah. Dari cek darah situlah kita mengetahui berapa BHCG kita. Nah setelah itu datang lagi ke rumah sakit, banyak sekali konsumsi obat yang harus saya minum saat itu, banyak sekali. Dan ketika 1,5 bulan dari 2 minggu, yaitu 2 minggu pertama, pokoknya jangka dari masuk embrio 1,5 bulan kemudian barulah di situ ketahuan kalau saya memiliki bayi kembar gitu loh. Di situ saya nangis karena waktu yang ditunggu selama 6 tahun itu Tuhan rapel gitu loh. Tuhan rapel dikasih 2 gitu. Dan saya nggak tahu itu laki-laki dan perempuan, pokoknya saya bersyukur. Dan orang tua saya juga yang mengantarkan saya saat itu ya, orang tua saya mengantarkan saya itu, saya juga kasih kejutan, ini kembar gitu loh, dapat 2 gitu loh. Itu karena kan saya anak pertama. Jadi sudah pasti ada kebanggaan tersendiri ya kan. Karena saya yang agak paling lama punya anak gitu, 6 tahun ya. Jadi pas di usia 6 tahun bulat nih, disitulah memang Tuhan memberikan saya dan suami anugerah, yaitu sepasang anak kembar gitu ya. Jadi selama proses itu saya betul-betul menjaga semuanya. Saya juga tanya sama teman SMA saya, namanya Hermalia. Mungkin Hermalia nonton channel saya saat ini, namamu juga ada di sini karena aku juga dapat inspirasi dari teman SMA saya, yaitu Hermalia. Cuman dia kembar 3. Dan di situ dia juga telepon saya, bela-belain telepon saya, kasih tahu apa sih yang boleh sama apa yang nggak boleh gitu. Saya benar-benar catat di buku saat itu, saya benar-benar catat dan betul-betul disiplin gitu ya. Nggak makan itu, nggak makan ini, dijaga begini. Nah, tetapi setelah usia kandungan saya berapa bulan ya, saya tuh memang nggak nafsu makan, karena kata dokter memang ketika kita hamil bayi kembar, memang rasa mual itu pun yang dirasakan double gitu ya. Jadi saya tuh nggak selera makan, cuman suami selalu bilang yang makan nggak cuma kamu, tapi yang di dalam rahim itu yang harus diperhatikan. Jadi pertumbuhan yang paling penting itu ketika ada di dalam rahim, bukan sesudah udah lahiran gitu, enggak. Tetapi semua pembentukan itu ada ketika di dalam rahim. Jadi kamu harus mikirin yang di dalam rahim gitu loh. Jadi si cabang bayi gitu kan ya. Dan dari situ memang saya bela-belain gimana caranya diusahain jangan pernah muntah 1 kali pun. Dan puji Tuhan saya nggak pernah muntah gitu. Setiap saya mau muntah, saya langsung ambil minyak angin coklat, yang obat minyak angin Cina gitu, langsung gitu loh. Langsung saya tahu kalau muntah itu rasanya nggak enak. Kalau udah baunya gak enak di leher, pasti akan terus-terusan gitu ya. Sayang rasanya. Sementara saya makan tuh cuma 1 pisin kecil. Terus kata mama nggak apa-apa, yang penting sering gitu loh. Jadi saya juga nggak berani makan pedas-pedas. Saya takut mencret, batuk dan sebagainya. Jadi saya betul-betul menjaga diri saya selama 9 bulan jauh dari batuk, demam, sakit pun tidak ada sama sekali gitu. Jadi betul-betul saya menjaga tubuh saya agar saya tidak sakit. Karena jangan sampai sia-sia segala pengorbanan, sampai pinjam duit, mertua juga minta tolong, terus pinjam ke bank karena uang yang kita punya kurang gitu ya. Bayangin aja gitu kan, cuma pegang kurang dari 100 juta, terus carinya mau dari mana sisanya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai sia-sia semuanya gitu ya. Akhirnya puji Tuhan, nggak ada hujan nih. Akhirnya puji Tuhan semua berjalan dengan baik, dan anak kami juga Alvaro dan Karissa juga lahir dalam keadaan yang sehat gitu. Sekalipun Karissa yang perempuan di bawah 2 kilo, yaitu 1,8 kilo, dan Alvaro 2,3 kilo. Dan mereka lahir selisih 3 menit. Sekalipun setelah melahirkan, si kembar juga harus masuk ke inkubator karena juga agak menguning dan sebagainya. Jadi dari mulai melahirkan itu
berada 1 minggu di rumah sakit, jadi nggak berasa anak-anak juga sudah kelas 3 SD. Jadi buat ibu-ibu dan buat para keluarga yang apa namanya mendambakan si buah hati, pokoknya jangan pernah putus asa gitu. Banyak cara, zaman udah canggih gitu ya, jadi rajin-rajinlah ngecek ke dokter ya. Kalau misalnya setahun mungkin masih standar lah, 2 tahun masih standar, 3 tahun gitu ya masih standar juga sih zaman sekarang ya. Tetapi jangan juga terlalu, kita juga jangan juga terlalu santai ketika sudah hampir menginjak 5 tahun gitu ya, karena umurnya perempuan juga kan itu sangat berpengaruh terhadap proses apa namanya ya, hamil dan melahirkan gitu. Jadinya faktor umur dari seorang wanita juga itu patut diperhitungkan. Jadi jangan terus terlampau kalau saya bilang jangan larut terus gitu. Berdua enak loh, berdua memang enak, tapi ada masanya kita akan naik kelas lagi, karena ketika kita sudah memiliki anak, kita pasti memiliki problem yang berbeda lagi. Kita akan merasakan bagaimana struggle-nya hidup ini lagi untuk membesarkan anak, mendidik anak, dan masih banyak sekali yang kita mesti pelajari dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya tingkat kematangan kita, mature kita sebagai manusia, sebagai seorang istri, seorang ibu, itu jauh lagi lebih naik kelas lagi gitu. Jadi buat teman-teman semua yang sedang berjuang memperoleh si buah hati, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Banyak cari informasi. Sekarang informasi mudah sekali didapatkan, tinggal googling dan segala macam. Dan mudah-mudahan rezeki yang kami dapat juga tercurah juga berkatnya untuk teman-teman semua. Jadi nanti sampai jumpa di cerita Mami Si Kembar selanjutnya ya. Dah.